Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali dapat memantapkan materi perkuliahan kita, yaitu diskusi inovasi pendidikan. Ada 6 pokok bahasan yang telah kita pelajari. Maka pada pagi hari ini kita mencoba memantapkan dengan melakukan pengulangan ke-6 materi tersebut agar pemahaman itu akan dapat tersimpan secara mantap di dalam long term memory. Dengan tersimpannya materi pembelajaran di dalam long term memory, maka materi tentang diskusi inovasi pendidikan akan tersimpan lama abadi dan menjadi milik kita selama-lamanya. Di dalam teori dikatakan bahwa pengulangan akan menghasilkan hak pembelajaran yang mantap. Kata orang pada lancar kaji karena diulang. Oleh karena itu, maka kita akan melakukan pengulangan pada pagi hari ini, yaitu tentang materi pengertian diskusi inovasi, jenis-jenis diskusi inovasi, karakteristik diskusi inovasi, elemen diskusi inovasi, kategori adopter, kemudian tahapan pengambilan keputusan, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya materi ini maka akan dijelaskan oleh mahasiswa kita, mahasiswa kami, yaitu Prodi Pendidikan Non-Formal semester 3 Etik Universitas Bengkulu. Pertama-tama akan disampaikan oleh Inka. Dipersilakan Inka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Di dalam KBBI, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembasan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, dan ide dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Teori difusi inovasi dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Jadi dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Silvi Yuliana. Selanjutnya ada jenis difusi inovasi. Difusi inovasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah difusi sentralisasi. Secara umum, difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilaian hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah difusi desentralisasi. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sally. Karakteristik difusi inovasi. Adapun karakteristik ini terdiri atas 4. Yang pertama, keuntungan relatif atau relative advantage merupakan sebuah inovasi yang dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya dan dapat dirasakan itu membuat individu mereka lebih puas atau tidak. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Karakteristik difusi inovasi yang kedua, kesesuaian atau compatibility. Kesesuaian dalam difusi inovasi pendidikan berkaitan dengan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina Aprianti. Karakteristik
Difusi inovasi yang ketiga, kerumitan atau kompleksiti. Kerumitan atau kompleksiti merupakan tingkatan ketiga. Suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru tersebut. Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Nur Hamidah. Baik, karakteristik difusi inovasi yang keempat yaitu dapat diuji coba atau reliability. Dapat diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dahulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tentu dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Hamida. Selanjutnya ada elemen difusi inovasi. Ada 4 elemen pokok difusi yang inovasi, yaitu 1. Inovasi merupakan sebuah gagasan, ide, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi juga diartikan sebagai suatu hal baru atas dasar bagaimana pandangan orang terhadap suatu gagasan merupakan hal yang baru. Yang kedua ada saluran komunikasi. Dalam difusi inovasi dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika yang dituju kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan adalah komunikasi massal. Sebaliknya, jika yang dituju seorang individu, maka menggunakan komunikasi personal. Selanjutnya ada jangka waktu. Dalam difusi inovasi, jangka waktu merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada sistem sosial, merupakan suatu tata tingkah laku yang menyangkut hal dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kategori adopter dalam teori difusi inovasi. Ada 5 kategori adopter yang terdapat dalam teori difusi inovasi. Yang pertama, inovator. Inovator merupakan orang yang memperkenalkan inovasi, gagasan, ide, atau metode yang baru. Seorang inovator biasanya memiliki ciri utama sebagai individu yang menyukai tantangan dan berani mengambil risiko. Terhitung hanya ada 2,5% individu yang berani menjadi inovator. Yang kedua, early adopter atau perintis pelopor. Perintis atau pelopor diartikan sebagai seorang yang memulai untuk mengerjakan sesuatu. Biasanya mereka memiliki ciri utama sebagai seseorang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam suatu lingkungan sosial. Ada sekitar 13,5% orang yang termasuk kategori early adopter. Selanjutnya akan disampaikan oleh Safira. Majority pengikut ini merupakan mereka yang menjadi pengikut awal dalam suatu inovasi. Seorang yang merupakan pengikut ini memiliki ciri khas berupa pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya late majority, yaitu pengikut akhir. Pengikut terakhir ini merupakan suatu inovasi. Dalam ciri khas dari pengikut ini merupakan kelompok yang memiliki pertimbangan pragmatis terhadap kebenaran. Selanjutnya yang terakhir laggards, yaitu kelompok kolot atau tradisional, merupakan kelompok terakhir yang sulit menerima inovasi baru, memiliki ciri utama berupa sangat sulit dalam melihat dan menerima suatu perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawani. Tahapan pengambilan keputusan inovasi. Ada 5 tahap dalam pengambilan keputusan suatu inovasi. Yang pertama, tahap munculnya pengetahuan atau knowledge. Tahap pengetahuan atau knowledge merupakan tahapan pertama suatu penyebaran informasi mengenai suatu inovasi baru. Suatu inovasi akan disampaikan dan dikomunikasikan dengan tujuan seseorang dapat mengetahui dan memahami bagaimana bentuk inovasi tersebut. Karena ketika seseorang memahami inovasi, maka mereka akan lebih mudah mengadopsinya. Terdapat 3 pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahap ini. Di antaranya adalah kesadaran bahwa inovasi tersebut ada dan pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut.
Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Linda. Baiklah, kemudian tahap pengambilan keputusan inovasi yang kedua, yaitu tahap persuasi, yang dimana dalam tahapan persuasi atau persuasion, seseorang akan membentuk sikap untuk dapat menyetujui suatu inovasi. Dalam tahapan persuasi, juga seseorang akan mencari tahu lebih dalam informasi mengenai inovasi baru tersebut, termasuk keuntungan dan kerugian menggunakan informasi tersebut. Pada tahapan ini, sikap yang ditujukan individu dapat berupa sikap baik maupun sikap buruk. Beberapa individu juga membentuk persepsi mengenai inovasi tersebut. Pada tahap persuasi, beberapa karakteristik inovasi yang dicari adalah relative advantage, compatibility, complexity, triability, dan observability. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Hera Kamarani. Selanjutnya ada tahap keputusan atau decision. Pada tahap keputusan atau decision ini, seseorang dapat membuat keputusannya terkait sebuah inovasi. Seseorang akan terlibat dalam aktivitas yang membawanya pada suatu pilihan, akan mengadopsi inovasi tersebut atau bahkan menolaknya. Ada beberapa faktor dalam proses pada tahap keputusan ini yang nantinya akan mempengaruhi seseorang, yakni praktik sebelumnya, perasaan atau kebutuhan, keinovatifan, atau norma dalam sistem sosial. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. 4. Tahapan pelaksanaan atau implementation. Pada tahapan pelaksanaan implementation ini, individu akan memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru. Jika individu tersebut memilih untuk mengadopsi inovasi baru, maka ia akan menerapkannya dalam kehidupannya. Individu yang sudah menerapkan inovasi baru ke dalam aspek kehidupannya, kemudian dikatakan sebagai adopter dari sebuah inovasi jika pada tahap sebelum proses yang terjadi lebih terkait mental eksesif, yakni berpikir dan memutuskan, maka tahapan pelaksanaan kali ini seorang individu akan lebih ke arah perubahan tingkah laku. Kelima, tahapan konfirmasi atau confirmation. Pada tahapan konfirmasi atau confirmation, seorang akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akan mengakhirinya. Selain itu, seseorang juga akan mencari berbagai penguatan atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya. Apabila seseorang menghentikan penguatan inovasi tersebut, bisa jadi dikarenakan ketidakpuasan individu terhadap inovasi tersebut, atau mungkin karena ia menemukan inovasi yang lebih baik. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Leo. Baiklah, kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang sudah kita dengar tadi, kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan teori difusi inovasi, seperti jenis-jenisnya, karakteristik, tahapan, hingga manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya inovasi baru yang dibarengi pemahaman terhadap teori difusi inovasi, diharapkan perkembangan dan penyebarluasan inovasi baru dapat bermanfaat dan dirasakan oleh setiap kelompok masyarakat. Demikian penyampaian satu demi satu pengulangan materi teori difusi inovasi pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan nantinya akan dapat diterapkan. Pengulangan pembelajaran seperti ini akan jelas dapat meningkatkan kompetensi kalian sebagai calon sarjana pendidikan non formal yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan yaitu melakukan difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini jelas akan meningkatkan kompetensi kalian di dalam menjalankan tugas. Kompetensi seperti kita ketahui adalah kompetensi is having adequate knowledge in doing something. Dengan ilmu yang cukup dalam hal melakukan difusi inovasi, maka kegiatan kalian nantinya dalam memberdayakan masyarakat akan benar-benar menjadi profesional dan masyarakat dapat memahami, menerima, dan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari hingga mereka dapat hidup sejahtera dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan materi ini menjadi
amal ibadah bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.